Prabowo tidak merespon isu ini dengan, setahu saya ya, tidak merespon isu ini dengan serius begitu. Segera merespon cepat begitu, nggak quick respon. Bagi saya ini catatan kritis. Belum lagi kita cerita tentang data dari Kementerian Kesehatan misalnya, bahwa tahun ini ada 28 juta rakyat Indonesia mengalami gangguan jiwa. Di sebelah saya ada langsung kalangan istana yang bekerja kalau dulu namanya di Binagraha masih ya. Sekarang udah nggak ada Binagraha. Sekarang ada kantor staf kepresidenan. Gedungnya masih Binagraha namanya. Kantornya kantor staf presiden. Dan ruangannya adalah ruangan Pak Harto dulu. Kira-kira begitu. Katanya saya udah tanya dengan Pak Wiranto memang di situ. Karena Pak Wiranto kan pernah jadi ajudannya Pak Harto. Iya, iya. Oke, saya ke Pak Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Bung Kodari. Tadi disebutkan antek asing apa, tapi sebelum menjawab itu, apa yang Anda bisa nilai dari apa yang kemudian dibicarakan Pak Prabowo kepada para tokoh-tokoh kritis ini? Pertama, Pak Prabowo menyampaikan apa-apa yang sudah dilakukan selama ya kurang lebih setahun ya dalam pemerintahan. Jadi program-program yang beliau laksanakan kan banyak sekali tuh. Ada makan bergizi gratis, ada hilirisasi, ada denantara. Kemudian yang kedua juga bicara mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh bangsa. Salah satu yang penting adalah bahwa kita sebagai bangsa itu memang sebenarnya kaya, memiliki banyak sumber daya, tetapi terjadi kebocoran di sana-sini yang membuat sumber daya itu tidak maksimal untuk bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Pada hari ini kita punya program kesejahteraan itu sangat banyak, Mas Aiman. Ya ini saya catat aja ini paling enggak sudah ada lebih dari 30. Dan masing-masing itu sebetulnya secara pembiayaan Pak Ade itu tidak kecil. Misalnya begini, program Keluarga Harapan PKH. Itu per tahun sekitar 900.000 sampai 3 juta rupiah untuk 10 juta keluarga desil 1 dan 4. Kemudian desil itu yang paling miskin ya? Satu. Jadi kalau struktur ekonomi keluarga itu dibagi per desil itu 10%, ada 10, ini yang paling bawah 1 sampai 4 terbawah. Oke. Kemudian sekolah rakyat misalnya itu satu siswa itu 48 juta rupiah. Satu siswa. Per tahun, satu siswa per tahun. Satu siswa ya. Untuk 104.000 siswa. Di luar MBG hari ya? ini. Di luar MBG. Oh, luar biasa. Kemudian kartu Indonesia Pintar kuliah. Itu biaya hidupnya antara 9.600.000 sampai 16.800.000 biaya hidup ya. Kemudian uang kuliah tunggalnya itu maksimal 12 juta rupiah per semester untuk 1,2 juta siswa seluruh Indonesia. Kemudian kartu sembako itu satu tahunnya 2,4 juta untuk 18,3 juta keluarga desil 1 sampai 5. Lalu bantuan stimulan perumahan swadaya ini maksudnya renovasi rumah itu 20 juta per rumah untuk 400.000 penerima manfaat. Kemudian untuk subsidi LPG ini yang kita semua terima tapi sebetulnya kita banyak yang nggak sadar. Itu nilainya 1,3 juta rupiah per tahun untuk 62,7 juta rumah tangga. Termasuk yang 12 kilo tuh ya, ada subsidi? Iya, ya ini secara umum lah ya, secara umum. Kemudian subsidi dan kompensasi solar itu 3.200.000 rupiah per tahun untuk 484.000 rumah tangga Pertalite ya. Masing-masing kita mendapatkan tunjangan dari pemerintah sekitar 240.000 per tahun untuk 33,7 juta rumah tangga. Listrik per tahun itu 1,2 juta untuk 86 juta rumah pelanggan. Kemudian cek kesehatan gratis itu yang sudah berjalan ya, itu antara 600 sampai 1,1 juta per pemeriksaan itu 130 juta. Dan kesimpulannya uang itu sebenarnya kurang karena ada tambahan yang seharusnya dari kebocoran tadi. Iya, jadi akan penerima manfaat kita ini akan jauh lebih banyak kalau kebocoran-kebocoran itu bisa ditutupi. Nah, salah satu upaya utama dari Presiden adalah untuk menutupi kebocoran itu. Nah, menutupi kebocoran itu punya dua makna. Pertama sebagai penegakan hukum
Yang kedua sebetulnya dari tindakan penegakan hukum itu bisa didapatkan uang-uang yang bisa dipakai untuk ya yang lemah dan miskin ini isongguyu itu, kata presiden itu. Bisa ketawa. Bisa ketawa. Nah per hari ini dari rekapitulasi yang sudah dibuat, dari kejaksaan, dari KPK, dari kepolisian, itu sudah terkumpul sekitar 26,8 triliun. Dari hasil uang korupsi itu? Iya, ya 28 triliun, 28,6 triliun. Oke. Dari hasil korupsi, termasuk misalnya dari CPO, yang oleh kejaksaan sekitar 13 triliun ya untuk tata niaga CPO. Kemudian untuk sawit, kebun sawit ilegal ini sitaan ini bertahap, karena kan banyak sekali. Kita pada hari ini sudah mencatat sekitar 5 juta hektar kebun sawit. Tadi kan ada pertanyaan, ini dikemanain? Kebun sawit ini yang masuk ke wilayah terlarang itu dikembalikan untuk fungsi hutan sekitar 1 juta. Yang 4 jutanya lagi tidak dapat izin, tidak ada izinnya. Itu dikelola oleh BUMN namanya Agrinas Palma. Jadi untuk sitaan untuk kebun ilegal itu ada 2 pemasukan yang akan didapat. Pertama dari denda karena mereka sekian tahun punya kebun sawit dan mendapatkan manfaat dari kebun sawit itu di lahan yang ilegal. Yang kedua setelah nanti dikelola oleh BUMN Agrinas Palma, nanti pendapatannya secara rutin tiap bulan, kemudian setahun, 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya itu akan masuk ke negara. Ada pertanyaan juga dari Bang Ray, itu uangnya kemana? Lah kan kemarin sudah ditunjukkan bagaimana uang itu diserahkan langsung kepada Menteri Keuangan. Nah, mungkin kayak Pak Susno, banyak informasi jadi Bung Rey belum nonton atau nggak lihat. Dikasih langsung ke Menteri Keuangan dan masuk ke kas negara. Gitu. Jadi itu adalah bentuk keseriusan Presiden untuk bisa mengurangi kebocoran sekaligus menegakkan hukum ya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama ini. Itu Mas Aiman. Bung Godri, tadi saya tertarik kenapa disampaikan oleh Pak Susno Ya. bahwa ada kasus tapi APH, aparat penegak hukum nggak jalan. Ya. Oleh karenanya militer yang kemudian maju membuat shock terapi. Contoh di IMIP. Ya. Nah pertanyaannya satu, kenapa? Yang kedua, jika nggak jalan, jangan-jangan tentu ada berpikiran. Ada kong kali kong di belakangnya. Adakah penegakan hukum di situ? Silakan. Saya lanjutkan aja yang tadi itu. Saya sendiri pun terkejut juga, ternyata lahan sawit ilegal sampai 5 juta. Itu kemana aja? 5 juta itu kalau dibayangkan seluas apa tuh berarti ya? Kurang lebih. Luas sekali tuh. Seluas sekali ya. 5 juta hektar ya? 5 juta hektar. Katanya akan meningkat mungkin waktu dekat 9 juta. 9 juta. Kalau bisa dibayangkan seberapa tuh Pak misalnya? Pak Susno, mungkin ada yang bisa membayangkan Ya gini, padanannya. mungkin ya, Kalimantan Tengah itu mungkin 2-3 juta hektar ya. Luas mungkin provinsi. seluas pulau barangkali ya. Luar Coba biasa. bisa seluas pulau. Kalimantan Tengah kurang lebih sekitar 2-3 juta hektar. Ya kan di situ di Kalimantan Tengah sendiri kan mungkin ada sekitar Kalau 1 kita juta ke Sumatera Pak ya, mulai dari Lampung sampai dengan ke Medan itu sawit semua itu. Iya. Hutannya sudah hampir nggak ada. Ya, maksud saya gini, saya melanjutkan Mas Aiman ya. Begini pertanyaannya, kalau sampai 5 juta hektar itu kesalahan siapa? Berapa orang? Ya. Saya hakul yakin bahwa itu tidak mungkin kesalahan satu orang, tetapi itu adalah kesalahan kolektif kita sebagai bangsa yang tobatnya itu ya sekarang oleh Pak Prabowo ini. Nah, itu juga pasti tidak mungkin hanya urusan setahun 2 tahun, urusan 5 tahun, pasti urusan bertahun-tahun begitu. Puluhan tahun ya. Jadi kalau ditanya kesalahan siapa, terpaksa saya menjawab ini kesalahan kita, kesalahan kolektif kita sebagai bangsa gitu. Di mana semua kita ini menjadi bagian dari proses itu gitu. Nah, Pak Prabowo bisa melakukan ini pertama, beliau sering mengatakan begini, saya udah lama jadi orang Indonesia. Itu satu. Soal itu kita sama gitu. Udah lama juga jadi orang Indonesia. Saya 50 tahun jadi orang Indonesia. Pak Susno mungkin 70 udah Pak ya. 70 tahun jadi orang Indonesia. Tapi yang juga penting adalah Pak Prabowo itu sudah menjadi bagian dari elitnya Indonesia itu dari lama. Sehingga beliau ini bisa mengetahui hal-hal yang mungkin masyarakat umum, masyarakat awam, saya pinjam istilahnya Bang Rey, orang pinggiran. Itu. Ya, saya ini kan masuk ke elit kan baru-baru aja, kemarin masih pinggiran.
Jadi saya nggak akan tahu Pak soal-soal begitu. Saya tahunya dari mana? Dari Pak Prabowo. Pak Susno itu jadi elit udah lebih lama daripada saya. Elit polisi lagi. Ya kan? Tapi apa pernah kita selama ini mendengar Pak Susno sebagai Kabar Eskrim mengatakan kepada kita semua waktu beliau jadi Kabar Eskrim nih, ada sekian juta hektar sawah kebun sawit ilegal? Nggak pernah Pak. Pernah nggak kita dengar soal ini sebelum Pak Prabowo ini mengatakan gitu? Baru di zaman Pak Prabowo ini. Memang karena itulah Pak Prabowo ini bisa dikatakan sebagai pembuka lembaran baru bangsa Indonesia, sebagai pembuka sejarah baru bangsa Indonesia dan ya membuka paradigma baru dalam mengelola bangsa dan negara gitu. Analisa beliau ini betul-betul tajam, betul-betul konkret dan betul-betul dilaksanakan. Kok bisa begitu? Ya saya tambah lagi, beliau juga sudah lama jadi calon presiden. Ya karena beliau lama, jadi dia ngulik-nguliknya itu permasalahan ini juga sudah sangat mendetail. Jadi buku Paradoks Indonesia, Strategi Transformasi Bangsa. Nah kalau teman-teman mau memahami Pak Prabowo, baca aja 2 buku itu. Karena apa yang beliau laksanakan pada hari ini, beliau kerjakan pada hari ini, sesungguhnya adalah implementasi dari 2 buku itu. Saya mohon koreksi kalau saya salah ya. Tadi Anda katakan buka lembaran baru. Artinya lembaran lama dilupakan. Jadi gini, beliau ini ada cara dalam menangani suatu permasalahan yang sudah berjalan selama ini, keluar dari aturan, begitu diidentifikasi oleh Satgas PKH ya, Satgas Penertiban Kawasan Hutan itu langsung disuruh kembalikan. Kalau nggak dikembalikan, itu nanti pasti urusan pidana kan gitu. Nah, dikembalikan pun itu dengan cara apa? Dengan cara yang produktif. Bayar denda. 1, barangnya diambil. 2, bayar denda. Dan itu ya? Iya, dan bayar denda. Gitu. Disita barangnya untuk negara. Dikembalikan barangnya. Dan bayar denda. Dan bayar denda. Itu dia. Jadi itu pendekatan yang dipakai oleh Bapak Presiden untuk apa? Supaya ya kerugian negara itu dikembalikan, manfaatnya dikembalikan kepada negara dan ya kegiatan ekonomi terus bisa berjalan. Oke, baik. Bung Ubed, silakan. Ini lumayan dingin. Oke. Lumayan dingin. Kecil nanti. Pertama saya kira apa yang tadi disampaikan oleh Bung Kodari itu kan data-data yang sangat kuantitatif ya. Di mana pemerintah ada bantuan dalam bentuk PKH, beasiswa mahasiswa dan lain-lain. Tetapi itu tidak menyentuh realitas empirik masyarakat kita yang sebetulnya dalam situasi yang sangat memprihatinkan, Mas. Misalnya kita dihadapkan pada data atau peristiwa satu kasus di NTT misalnya, di mana anak kelas 4 SD kemudian bunuh diri karena hanya tidak ada uang untuk beli buku dan pulpen misalnya. Lalu ibunya untuk mencairkan beasiswa dia harus dari kampung sampai ke ibu kota kabupaten dan ternyata juga tidak berhasil. Sehingga begitu pulang ditanya lagi uangnya tidak ada. Artinya seluruh cerita tentang sumbangan negara pada rakyat itu menjadi runtuh hanya karena satu peristiwa itu yang menyentuh banyak orang dan mungkin kita ketika pertama membaca berita itu kita meneteskan air mata. Kan persoalannya sederhana sebetulnya. Kenapa sampai beasiswanya itu lama dicairkan? Kenapa dari kampung sampai harus ke kabupaten? Ini kan ada struktur birokrasi yang kemudian menghambat proses pemberian hak pada rakyat kecil, pada anak SD itu. Jadi saya kira itu persoalan sangat serius karena korbannya manusia. Bahkan manusia masa depan itu yang usianya baru 10 tahun. Yang kedua misalnya juga ini fenomena bisa jadi fenomena gunung es, Mas. Kasusnya satu yang tertangkap media, tapi mungkin di tempat-tempat lain bisa lebih dari satu. Bahkan bisa puluhan, bisa ratusan. Sama juga seperti peristiwa ada bapak-bapak yang sakit jantung. Lama-lama dia nggak punya cukup uang untuk berobat.
Akhirnya dia berjualan cincau, memaksakan diri jualan cincau dan kemudian jatuh dan meninggal. Ini juga adalah satu peristiwa, tapi dia bermakna dalam tentang wajah Indonesia. Nah, dampak dari peristiwa itu, menurut saya melihat ini mesti ditangkap serius oleh kekuasaan. Prabowo tidak merespon isu ini dengan, setahu saya ya, tidak merespon isu ini dengan serius begitu. Segera merespon cepat begitu, nggak quick respon. Bagi saya ini catatan kritis. Belum lagi kita cerita tentang data dari Kementerian Kesehatan misalnya, bahwa tahun ini ada 28 juta rakyat Indonesia mengalami gangguan jiwa. 28 juta. 28 juta. Hampir 10%-nya itu. Hampir 10%. Ya. Ada datanya menyebut 50 juta, Mas. Oh. Dan faktor yang membuat gangguan jiwa itu terjadi, mayoritas adalah faktor ekonomi. Kemiskinan, penderitaan. 10%, ya. Besar. Ini belum lagi kita menyoroti tentang angka bunuh diri, Mas. Misalnya. Bayangkan, ini naik. Saya coba cek data, misalnya, tahun 2021, itu ada 600 kasus bunuh diri. Tahun 2022, ada 800 kasus bunuh diri. Jadi kurang lebih begini angkanya. 1 dari 10 orang Indonesia gangguan jiwa. Iya. Itu soal gangguan jiwa. Sekarang soal bunuh diri. Jadi kalau kita ada berapa orang? Ya mungkin ya Tahun misalnya ada 50, berarti ada 5 yang gangguan jiwa. kurang lebih. Tinggal dites saja itu. Ya, ya. Jadi kita coba melihat hal yang lebih kualitatif begitu. Termasuk misalnya tadi angka bunuh diri. Trennya naik, Mas. Tinggi sekali angkanya. Iya, misalnya Dan itu meningkat. Nah, Meningkat. kita harus fair juga, Bung Ubed. Kalau memang itu banyak, oke, satu hal. ya, Tapi kalau tidak ada peningkatan atau bahkan penurunan, artinya kemajuan dong. Ini Kecuali naik. ada peningkatan. ini naik. Naik. Saya kasih data. Tahun 2021 itu 600 orang lebih bunuh diri. Tahun 2022 itu 800 orang lebih. Tahun 2023 1.200 lebih. Tahun 2024 1.400 lebih. Tahun sekarang kurang lebih sama. Ini Termasuk datanya yang gangguan jiwa tadi juga meningkat. meningkat. Jadi artinya apa? Ini ada persoalan serius. Dan faktor yang menyebabkan angka bunuh diri naik itu juga adalah faktor ekonomi. Jadi artinya kebijakan negara ini belum menyentuh untuk kemudian membuat rakyat mengalami kesejahteraan lahir batin ya. Itu belum menyentuh ke sana. Nah kemudian kalau pertemuan teman-teman oposisi ini, meskipun secara teoretik oposisi kan ada parlemen non parlemen juga macam-macam ya. Tidak hanya satu kelompok oposisi ini, tapi tadi diungkapkan soal ada keinginan Prabowo untuk memberantas perilaku oligarki yang merusak kekayaan alam dan seterusnya. Saya kira itu penting karena dampaknya luar biasa ya. Ada gap juga di sektor ekonomi. Jadi luar biasa gapnya. Misalnya kita punya data bahwa 1% orang kaya itu menguasai hampir 50% kekayaan nasional. 1% orang kaya. di Indonesia, oke. 33%. Ya kurang lebih ya. 1% orang kaya menguasai 33% kekayaan nasional. Data terbaru dari versi pemerintah. Nilainya berapa tuh 33%? Kurang lebih belasan ribu triliun, puluhan ribu triliun mungkin. Kalau data Kan aja dengan PDB. PDB, Ya. oke. data CNBC misalnya 45%. Ya. Nah jadi ini gap ini kan terjadi juga. Nah kalau Prabowo mau kemudian melakukan upaya pemberantasan korupsi dalam soal penguasaan sumber daya alam, ya saya mungkin sebagai narasi kita apresiasi ya, tetapi saya cukup ragu karena lingkaran atau bahasa lainnya, apakah tidak ada di lingkaran istana itu orang-orang yang juga menjadi bagian
dari praktek yang merusak alam itu. Apakah tidak ada di lingkaran istana Orang yang ikut di merusak? dalam praktek merusak lingkungan itu. Anda skeptis, Anda meyakini bahwa pasti ada? Saya kira pola itu kan sudah berjalan puluhan tahun, yang tumbuh subur juga di era sebelumnya, bahkan di era lama juga ya, Soeharto dan seterusnya itu. Saya membaca masih ada pola-pola itu. Jadi pertanyaannya kemudian, apakah juga Prabowo mampu menjadi contoh untuk juga membenahi di lapisan elitnya? Yang dalam diksi lain disebut juga ada istilah dulu ada peng-peng gitu, penguasa sekaligus pengusaha gitu, yang juga main di pertambangan, main juga di banyak sektor lain-lain itu. Jadi keberanian Prabowo juga akan diuji. Dia melakukan upaya untuk membereskan persoalan itu tuh tidak tebang pilih, Mas. Bukan hanya kepada mereka yang mungkin secara politik berseberangan, tapi juga kepada mereka yang secara politik berada di lingkaran dekat Prabowo Subianto. Saya boleh jawab sedikit ya? Nah, lingkaran istana. Pertama begini, kemarin kan dalam kasus bencana Sumatera itu kan terjadi evaluasi juga terhadap perusahaan-perusahaan yang mungkin berkaitan dengan bencana itu. Dan di situ kan kita tahu semua juga ada salah satu perusahaan yang berkaitan dengan tokoh lama di pemerintahan yang sampai hari ini pun masih ada. Itu salah satu bukti. Yang kedua, maksudnya di proses hukum tokoh lama itu? ya perusahaan itu dicabut juga izinnya. Milik tokoh lama? Yang dikaitkan dengan tokoh lama itu. Karena kan tentu selanjutnya kan perlu proses. Tapi selama ini diasosiasikan dengan tokoh lama itu. Yang kedua begini, tadi kan ada yang di Malaysia itu. Yang di Malaysia. Yang nggak disebut namanya. Sebetulnya begini. Yang saya sebut namanya. Saya sudah pernah menyampaikan di satu media. Tapi ini baru ya mungkin terbuka lebih bisa dikonfirmasi. Ada buku diterbitkan, ditulis oleh Dirgayuza Setiawan, salah satu asisten khusus presiden. Judulnya itu Prabowo Apa Adanya. Di dalam buku itu, Jaksa Agung melaporkan kepada presiden berbagai penegakan hukum. Dan salah satu yang terpenting adalah penegakan hukum di Pertamina itu berkaitan dengan tata kelola minyak bumi. Lalu beliau mengatakan, Bapak, di sini ada salah satu orang yang ada hubungan keluarga dengan Bapak. Yang di Malaysia itu. Nah, yang di Malaysia itu punya hubungan keluarga melalui ponakannya Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo menikah dengan ponakan dari tokoh di Malaysia itu. Pak Prabowo menikah dengan? Pak Prabowo, keponakan Pak Prabowo. Oh, keponakan Pak Prabowo. Menikah. Pak Prabowo sampai sekarang belum menikah lagi, Mas. Makanya dulu. Keponakan Pak Prabowo menikah dengan keponakan tokoh yang di Malaysia itu, figur yang di Malaysia itu. I see. Iya, yang red notice-nya keluar. Nah, kenapa? Rizal lah kita sebut. Saya sebut nggak apa-apa. Iya. Dan baru keluar red notice-nya kenapa? Karena seperti dijelaskan oleh teman-teman polisi. Jadi masih ada hubungan kekerabatan dengan masih Pak ada. Prabowo. Lalu kemudian disampaikan ke Pak Prabowo soal itu. Disampaikan kepada Pak Prabowo dan Pak Prabowo bilang tindak aja. Isu hangat kan kadang bikin penat, apalagi kalau kita tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi hangat yang nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara bersama saya Aiman Wicaksono. Kita kembali setelah jeda. Nanti kita akan dalami soal itu.